Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Yuriani dari kelas Imunologi 3B. Sini saya akan menjelaskan materi imunologi tentang penggunaan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal pada COVID-19. Berikut penjelasannya. Oke, kita lanjut ke materi penggunaan antibodi poliklonal dan monoklonal pada COVID-19. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang apa itu antibodi dan apa itu antibodi poliklonal dan apa itu antibodi monoklonal. Jadi, antibodi sendiri itu merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Sel B merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dan sel plasma itu yang memproduksi antibodi. Nama lain dari antibodi adalah imunoglobulin. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri. Sel hasil perbanyakan diri tersebut tidak akan berdiferensiasi dan disebut sel memori B. Sel ini berfungsi dalam respon imunitas sekunder atau respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari. Dan apa itu antibodi poliklonal? Adalah antibodi yang disekresikan oleh garis keturunan sel B yang berbeda di dalam tubuh. Mereka adalah kumpulan molekul imunoglobulin yang bereaksi terhadap antigen spesifik, masing-masing mengidentifikasikan epitop yang berbeda. Beda halnya dengan antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diproduksi di laboratorium yang meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen berbahaya seperti virus, bakteri, dan jamur. Terapi antibodi monoklonal sebelumnya sudah digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti Ebola dan HIV. Cara kerja dari antibodi monoklonal ini adalah dengan mengikat protein spike virus SARS-CoV-2 sehingga mencegah masuknya virus ke dalam sel tubuh dan mencegah infeksi SARS-CoV-2. Apa sih bedanya penyembuhan COVID-19 metode antibodi monoklonal dengan antibodi poliklonal? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Untuk terapi antibodi monoklonal pada COVID-19 ini merupakan modifikasi terapi dengan mengidentifikasi karakteristik protein sel B spesifik pada sistem imun pasien yang telah pulih dari infeksi tertentu. Terapi antibodi monoklonal diharapkan mampu melawan virus penyebab infeksi. Antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Antibodi monoklonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 bekerja spesifik pada target gen spike dengan memblokir virus memasuki sel. Antibodi monoklonal telah dikembangkan sebagai terapi dan profilaksis pada infeksi virus seperti HIV, influenza, respiratory syncytial virus atau RSV, MERS-CoV, Ebola, dan Zika. Namun demikian, hanya antibodi monoklonal dengan target RSV dan Ebola yang terbukti efektif pada uji klinis untuk manusia dengan persetujuan Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat, semacam badan pengawas obat dan makanan di sana. Dan terapi antibodi poliklonal pada COVID-19 itu seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respons tubuh saat terinfeksi. Sementara plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Plasma konvalesen bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Adapun terapi donor plasma konvalesen sudah digunakan dan terbukti efektif sejak SARS-CoV-1, H1N1, MERS-CoV hingga Ebola. Mengutip pernyataan FDA, Wita menjelaskan tata laksana terapi antibodi monoklonal maupun terapi antibodi poliklonal melalui plasma konvalesen bersifat Emergency Use Authorization atau EUA atau izin penggunaan darurat.
menyesuaikan perkembangan hasil uji klinis untuk terapi antibodi poliklonal melalui donor plasma konvalesen. FDA merekomendasikan metode ini sebagai adjunktif terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Antibodi poliklonal versus antibodi monoklonal dalam studi diagnostik. Mana yang lebih baik, antibodi monoklonal atau poliklonal? Simak penjelasan berikutnya. Antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah reagen yang ideal dalam uji diagnostik dan reaksi hemaglutinasi karena kemampuannya untuk mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Penggunaan terbaik antibodi poliklonal adalah untuk mendeteksi antigen yang tidak diketahui. Antibodi poliklonal digunakan sebagai antibodi sekunder dalam deteksi imun, misalnya ELISA, Western blotting, microarray assays, immunohistochemistry, dan flow cytometry. Peran mereka adalah untuk mengikat epitop yang berbeda dan memperkuat sinyal yang mengarah ke deteksi yang lebih baik. Antibodi monoklonal kebalikan dari antibodi poliklonal, memberikan sumber antibodi yang tidak terbatas yang homogen dan sekali ditandai dapat diprediksi dalam perilakunya. Antibodi monoklonal sering digunakan sebagai antibodi primer pada deteksi imun karena kemampuannya mengikat secara spesifik pada epitop tunggal antigen. Melalui penggunaan aplikasi klinis, beberapa kelemahan menggunakan masing-masing jenis antibodi telah dibatalkan. Perusahaan dapat memurnikan antibodi poliklonal untuk membatasi tingkat reaktivitas silang dalam pengujian mereka. Kombinasi antibodi monoklonal mengarah pada penangkapan beberapa epitop dan memperluas spesifitasnya. Efektivitas antibodi monoklonal pada COVID-19. Efektivitas antibodi monoklonal pada penyakit akibat coronavirus terdahulu membuat terapi ini dipertimbangkan kembali pada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dengan adanya kemiripan antara reseptor virus SARS dan SARS-CoV-2, penggunaan antibodi monoklonal diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa pada pasien COVID-19. Adapun perbedaan antibodi poliklonal dan monoklonal. Perbedaannya itu yang pertama, antibodi poliklonal itu tidak mahal dalam produksinya, sedangkan antibodi monoklonal mahal dalam produksinya. Yang kedua, antibodi poliklonal tidak butuh teknologi yang terlalu canggih, sedangkan antibodi monoklonal membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Ketiga, antibodi poliklonal waktu produksinya itu relatif singkat, sedangkan antibodi monoklonal itu waktu produksinya lama karena harus membentuk hibridoma. Yang keempat, antibodi poliklonal menghasilkan antibodi non-spesifik dalam jumlah banyak, sedangkan antibodi monoklonal itu menghasilkan antibodi spesifik dalam jumlah banyak. Yang terakhir, antibodi poliklonal itu mengenal beberapa epitop pada antigen, sedangkan antibodi monoklonal itu hanya mengenal satu epitop pada antigen. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang penggunaan antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal pada COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.